Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di sini, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang 1945 dibagi dua, yaitu hakikat demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Hakikat demokrasi ada 3 bagian, yaitu makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, prinsip demokrasi. Sedangkan dinamika di Indonesia ada 3 bagian juga, yaitu prinsip demokrasi Indonesia, periodisasi demokrasi di Indonesia, dan membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Selanjutnya kita mulai dari hakikat demokrasi. Makna demokrasi di sini atau kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Selanjutnya kita masuk di klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi ini ada 3 bagian. Pertama, berdasarkan titik beratnya. Demokrasi dapat dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sedangkan kita lihat berdasarkan ideologinya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau proletar. Sedangkan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sekarang kita lihat di sini prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 2 bagian. Yang pertama, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Sekarang kita masuk di dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kita mulai dari prinsip demokrasi di Indonesia. Ada 4 bagian. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat adalah demokrasi rule of law. Sedangkan bagian kedua yaitu periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ini bunyi pasal sebelum amandemen. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang setelah amandemen. Selanjutnya kita masuk di bagian terakhir, yaitu tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokrasi ada 4 bagian. Persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam membuat keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Sedangkan yang terakhir yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Pertama, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Ini yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menuntut setelah melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, membiasakan diri berikan kritik yang bersifat membangun. Itulah tadi materi yang tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa berguna untuk seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.